Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak jawabannya salamnya Ustadzah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya nak solihah hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat nak ya. Oke, hari ini kalian belajarnya di rumah bersama ayah dan bunda. Oke, hari Senin pelajaran Al-Quran dan hadis, kemudian pelajaran bahasa Indonesia dan fikih. Tapi untuk Al-Quran dan hadis diajari oleh Ustadzah nak ya. Oke. Sudah disiapkan belum buku Al-Quran dan hadisnya? Seperti punyanya Ustadzah ini di layar. Oke, kalau sudah disiapkan, pensilnya juga disiapkan, penghapusnya juga. Oke, kalau sudah disiapkan, kita sebelum belajar berdoa dulu nak ya. Oke, bagaimana sikapnya berdoa? Masih ingat? Duduknya yang bagus, tundukkan kepalanya, tangannya diangkat, tengadah, kita memohon dan meminta sama Allah. Doanya dipimpin dulu ya sama Ustadzah ya. Before we study, let's pray together. Let's begin. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Amin. Oke, thank you anak solihah kelas 1B. Hari ini kita mulai belajar, dibuka halaman 2. Oke, halaman 2 ini judulnya Aku Cinta Al-Quran. Oke, sebagai umat Islam kita harus cinta sama Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu kitabnya umat Islam yang kita harus jadikan pedoman di dalam hidupnya. Oke, di buku Al-Qurannya kalian sudah dijelaskan juga. Kita baca ya, kalian baca di rumah boleh bersama ayah atau bunda ya. Oke, setiap hari aku membaca Al-Quran. Aku ini maksudnya umat Islam nak ya. Kita, kalian, keluarganya kalian, dan Ustadzah juga. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi Al-Quran ini adalah kitabnya umat Islam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu maksudnya firmannya Allah. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali semuanya tentang kehidupan sudah jelas di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, terus karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita juga harus mengimani Al-Quran ini. Artinya kita harus juga jadikan pedoman Al-Quran ini, harus kita baca. Oke, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu Rasulullah kita. Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, nabinya Nabi umat Islam, nabinya umat Islam, seperti itu ya. Al-Quran merupakan pedoman hidup dan kehidupan bagi umat Islam. Jadi Al-Quran ini semuanya di dalam Al-Quran itu sudah ada.
sudah diatur sama Allah, sudah dijadikan pedoman ya. Oke, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kita harus selalu membaca Al-Quran setiap saat dan selalu mempelajari isinya. Jadi kita diistiqomahkan membaca Al-Quran. Walaupun sedikit gak apa-apa, yang penting kita setiap harinya kita harus istiqomah, setiap waktunya juga kita harus istiqomah. Apalagi sekarang PKPM ya, PPKM, maaf, PPKM. Jadi di rumah itu banyak waktu kita harus membaca Al-Quran dan kita harus tahu juga terjemahannya. Insya Allah kalau kita sudah istiqomah, sering membaca Al-Quran dan tahu apa terjemahannya, artinya bacaan Al-Quran itu, kita selain mendapatkan pahala, kita hidupnya jadi tenang, tentram, damai, seperti itu ya. Oke, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seorang muslim. Mempelajari isi yang terkandung di dalam Al-Quran adalah kewajiban bagi kita. Jadi kita wajib mempelajari kandungan Al-Quran, isinya Al-Quran ini, dimanapun berada dan dalam keadaan apapun. Kita di rumah, di sekolah, di kantor, bahkan ketika kita berada di atas kendaraan, wajib kita mempelajarinya. Jadi kita sebagai umat Islam itu wajib ya mempelajarinya. Ingat, ketika kita belajar Al-Quran ada adabnya juga. Bagaimana adabnya? Adab menyentuh dan memegang Al-Quran ini ada 4. Kita harus dalam keadaan suci, sehingga kita dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Misalnya kalian mau membaca Al-Quran, kita harus berwudu dulu nak. Atau misalnya kalian mau membaca setelahnya sholat karena masih tidak batal wudunya, boleh. Dilarang membawa Al-Quran ke tempat yang kotor atau najis, seperti ke tempat buang air besar atau kecil. Misalnya kita di kamar mandi tidak boleh bersuara atau berteriak-teriak, apalagi membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi. Kita dilarang, tidak boleh. Kalau menyanyi ustadzah juga tidak boleh di dalam kamar mandi. Nanti akan dijelaskan di pelajaran fikih ya. Orang yang terkena najis dilarang memegang, menyentuh Al-Quran. Juga yang terkena najis. Oke, najis itu nanti dijelaskan ada di pelajaran fikih, najis besar, najis sedang, najis ringan, seperti itu ya. Yang kedua, adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kita harus ikhlas kepada Allah. Kita mengharapkan ridhonya Allah dan kita harus ikhlas membacanya. Kalau kita riya, pamer, tidak usahlah membaca Al-Quran. Karena apa? Kita tidak dapat apa-apa, kita tidak dapat pahalanya. Malah kita itu kalau riya, kita dapat dosa. Oke, sebelum membaca Al-Quran itu boleh bersiwak atau menggosok gigi ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci dilanjutkan berwudu dulu, beristiadah atau membaca ta'awud. Ini sangat penting. Kalau membaca Al-Quran itu kita harus membaca ta'awud dulu. Bagaimana bunyinya ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sangat jelas sekali nak. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi insya Allah kalau kita baca ta'awud, kita akan dilindungi sama Allah. Oke, yang halaman 4 juga sudah dijelaskan membaca basmalah. Sesudahnya membaca ta'awud, kita membaca basmalah. Bagaimana bacaan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sangat jelas sekali nak ya. Kita membaca Al-Quran menghadap kiblat. Oke. Kalau misalnya kita karena di Indonesia itu sering kita menghadap kiblat itu ke arah barat, seperti itu. Oke, membaca Al-Quran di tempat yang bersih lagi suci seperti di masjid, di rumah, di kantor, di kelas. Nanti kalau kalian di sekolah
itu membaca Al-Qur'annya setiap pagi sebelum belajar, seperti itu. Makanya mari sambung doa supaya kita itu sekolahnya bisa di sekolah, bukan sekolahnya di rumah, seperti itu ya, atau belajarnya di rumah. Oke. Memperindah bacaan Al-Qur'an dan membaguskan suara. Oke. Ada yang membaca Al-Qur'an itu yang biasa saja suaranya. Ada yang membaca Al-Qur'an itu dengan suara-suara yang bagus. Boleh seperti itu nak ya. Oke, membaca dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Tapi harus sesuai juga membaca Al-Qur'an itu. Karena apa? Kita membaca Al-Qur'an itu salah baca satu huruf itu juga salah arti, kita mendapatkan dosa malah. Jadi kita harus hati-hati membaca Al-Qur'an itu. Makanya kita diajarin mulai dari kecil membaca Al-Qur'an yang benar, karena ada ilmu-ilmu tajwidnya di dalam Al-Qur'an itu. Oke, terakhir, membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, tenang dan tidak sambil bermain. Jadi kalau membaca Al-Qur'an itu duduk yang rapi, yang sopan, seperti itu. Dibaca Al-Qur'annya itu dengan khusyuk, kemudian artinya juga dibaca. Kalau ada Al-Qur'an yang ada terjemahannya itu semakin tahu kita artinya apa, kita semakin faham nak. Oh ternyata sudah jelas sekali di dalam Al-Qur'an. Itu bisa kita seperti itu nanti. Oke, yang terakhir, kita tidak boleh membaca Al-Qur'an di kamar mandi ya. Sudah dijelaskan tadi sama Ustadzah, jadi di dalam kamar mandi itu tidak boleh membaca Al-Qur'an, dilarang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi, kita wajib membaca doanya. Dan ada adabnya juga, harus menginjakkan kaki apa, sebelah yang mana. Itu sudah dijelas nanti di pelajaran fikih nak ya. Oke, ada latihan, ini kalian dijawab di workbooknya langsung, ditulis di workbooknya ini jawabannya. Kitab suci umat Islam adalah apa? Nomor 1. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi siapa? Yang ketiga, pedoman umat Islam adalah apa? Terus yang keempat, aku membaca Al-Quran setiap titik-titik. Terus yang terakhir nomor 5, aku membaca Al-Quran dalam keadaan titik-titik. Oke, itu di halaman 4 tugasnya. Sedangkan di halaman 5 kalian memberikan centang yang benar, kalimat yang benar di nomor 1 sampai nomor 10 ini. Memberikan centangnya di sini, di dalam kurung ini. Oke, kalau kalimatnya salah kita memberikan silang. Nah, seperti ini nak ya. Oke, kita mengerjakan latihannya cukup dari halaman 4 sampai 5 saja. Yang B tidak usah ya, tidak usah dikerjakan. Jadi cukup sampai halaman 5 nomor 1 sampai 10. Semoga apa yang dijelaskan sama Ustadzah kalian bisa mengerti, bisa paham. Jangan lupa kalian belajarnya itu di rumah yang rajin, juga baca Al-Qur'annya yang istiqomah, sholatnya juga 5 waktunya jangan ditinggalkan nak ya. Dan yang terpenting kalian karena belajarnya di rumah, banyak waktunya juga di rumah, harus patuh kepada kedua orang tua. Siapa kedua orang tua itu? Ayah dan mama atau bunda, kayak gitu ya. Itu pesannya Ustadzah. Jaga kesehatan kalian di rumah. Oke, Ustadzah cukupkan. Terima kasih anak-anaknya Ustadzah yang solihah kelas 1B. Sebelum kita tutup, kita baca kafaratul majlis. Bagaimana? Masih ingat? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ustadzah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.